Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi untuk belajar bareng di hari ini. Kita akan belajar mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, sebelum kita bahas-bahas kasusnya, kita harus tahu dulu sedikit tentang materi pajak pertambahan nilai. Kita lihat di poin pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa, barang kena pajak dan jasa kena pajak atau BKP dan JKP di dalam daerah pabean. Nah, daerah pabean itu disebut ialah wilayah NKRI yang meliputi darat, air, laut, dan udara. Kemudian poin kedua, barang dan jasa tidak kena pajak PPN. Nah, ini contohnya barang hasil tambang, kemudian kebutuhan pokok, jasa pelayanan kesehatan, dan jasa pelayanan pendidikan, dan masih banyak lagi ya. Nah, kemudian di poin yang ketiga, PKP, pengusaha kena pajak. Nah, kapan disebut wajib PKP atau wajib menjadi pengusaha kena pajak? Nah, disebut wajib PKP apabila orang pribadi ataupun badan omsetnya atas BKP dan JKP itu lebih dari 4,8 miliar dalam tahun pajak atau dalam setahun. Nah, konsekuensinya apabila telah menjadi PKP, maka seluruh penyerahan baik BKP dan JKP harus memungut PPN sebesar 11%. Nah, 11% ini adalah tarif terbaru per 1 April tahun 2022 dan wajib membuat faktur pajak. Nah, jadi wajib membuat faktur pajak untuk perusahaan yang telah PKP. Kemudian tarif PPN atas ekspor itu 0%. Jadi untuk mengekspor ke luar negeri barang BKP ataupun JKP itu dikenakan tarif 0%. Kemudian di poin yang kelima, faktur pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Nah, di sini ada dua. Yang satu, faktur pajak keluaran. Nah, faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak dan jasa kena pajak. Nah, kemudian yang kedua, faktur pajak masukan. Faktur pajak masukan ini adalah faktur pajak yang diterima oleh pengusaha kena pajak saat melakukan pembelian terhadap BKP dan JKP. Poin ke-8, faktur pajak dibuat mana yang lebih cepat di antara 1. Saat pembayaran, 2. Saat pengiriman atau penyerahan barang. Nah, di sini ada catatan. Pembayaran dengan DP, nilai DPP-nya sebesar DP itu sendiri. Nah, jika pengiriman, maka nilai DPP-nya penuh sebesar nilai penjualan tersebut. Nah, contohnya di sini kita ada contoh. PT ABC menerima pesanan 10 unit televisi sejumlah 80 juta rupiah dari PT MNO. Nah, dari pesanan tersebut dibayar uang muka atau down payment atau yang sering kita sebut dengan uang DP sebesar 10%. Nah, kira-kira pembuatan faktur pajaknya nilai yang dimasukkan tersebut berapa? Jadi perhitungannya seperti ini, teman-teman. Di sini langsung saja kita masukin 10% dikali 80 juta. Nah, jadi untuk DPP-nya ini sebesar 8 juta rupiah. Maka untuk menghitung nilai PPN-nya, kita tinggal kalikan saja dengan 11%. 11% dikali dengan 8 juta. Nah, nominal inilah yang kita maksudkan di faktur pajak yang akan kita buat. Lanjut ke berikutnya. Nah, setelah mengetahui dari soal ini, maka PT ABC ini bikin faktur pajak karena PT ABC telah menerima pembayaran. Kita bisa lihat ya, karena PT ABC telah menerima DP sebesar 10%, maka wajib untuk membuat faktur pajak.
Nah, untuk perhitungan DPP-nya ini sudah kita hitung ya di atas ini. Jadi sama aja perhitungan DPP-nya seperti ini. Seperti ini, perhitungan DPP-nya 10% dari 80 juta. Kemudian untuk PPN-nya itu 11% dari 8 juta. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal perhitungan PPN. Nah, di sini ada sedikit saja 3 soal. Berikut transaksi PT ABC selama bulan Januari. Hitunglah PPN yang harus disetorkan PT ABC ke negara. Oke, langsung saja di poin pertama. PT ABC menjual televisi barang kena pajak 30 unit ke konsumen sebesar 150 juta. Ini kita asumsikan bahwa semua transaksi ini belum termasuk PPN ya. Nah, jadi kita langsung saja untuk menghitung PPN-nya. PPN 11% dikali dengan 150 juta. Jadi hasilnya 16.500.000. Ini untuk poin pertama. PPN PK, PPN keluaran ya, karena penjualan ya, kita bisa lihat ya, menjual televisi otomatis yang diterbitkan adalah PPN keluaran. Nah, kemudian yang di kedua, yang di poin kedua, bahwa PT ABC ini menyerahkan lagi BKP berupa 25 unit televisi ke konsumen sebesar 125 juta. Nah, lagi-lagi ini kita belum termasuk PPN. Jadi PPN-nya langsung saja kita kalikan 11% dikali dari DPP-nya 125 juta. Ini PPN keluaran juga. Kemudian di poin yang ketiga, PT ABC membeli. Nah, membeli otomatis PT ABC ini mendapatkan PPN masukan ya. Nah, jadi kita langsung saja 11% dikali dengan 250 juta. Dapatnya 27.500.000. Ini termasuk PPN masukan. Nah, jadi berapakah PPN terhutang atau PPN yang harus disetorkan oleh PT ABC atas transaksi pada bulan Januari tersebut? Nah, jadi perhitungannya adalah PPN PK dikurang PPN masukan. Jadi langsung aja kita hitung di sini. PPN PK-nya 16.500.000 ditambah 13.750.000, kemudian dikurang dengan 27.500.000. Nah, jadi PPN terhutang atau PPN yang harus disetorkan oleh PT ABC sejumlah 2.750.000. Ini PPN kurang bayar yang harus disetorkan PT ABC ke pemerintah. Nah, oke, mungkin cukup sampai sini dulu untuk perhitungan singkat mengenai PPN terhutangnya. Nah, untuk lain kali kita bisa bahas lebih dalam lagi terkait pajak pertambahan nilai. Oke, sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di video belajar bareng berikutnya.